la in syakartum la azidannakum. Hari ini kita diberinya kesempatan dan mudah-mudahan keikhlasan sebagai penambah catatan amal kebaikan kita. Hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan menguatkan dan mengokohkan kita. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita dalam beragama ini istiqamah sesuai yang diperintah, karena beliau sendiri juga disuruh Allah istiqamah seperti yang diperintahkan kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalannya. Oleh itu banyak-banyaklah belajar, membaca, mendalami, memahami hadis-hadis dan sunnah-sunnahnya. Dan di saat yang sama pasti kita banyak mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Dan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Memang orang baik-baik ini dah mati pun kita masih mendapatkan kebaikannya. Orang baik-baik tentu doa baik dari kita. Tapi orang buruk-buruk doanya doa buruk pula. Nah, oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan istiqamah di jalan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kita disebut dengan si fulan ala sunnah, beda dengan si fulan ala bid'atil hasanah. Beda pastinya, beda mutu. Kalau fulan ala sunnah, mutu berani diadu, ya. Tapi kalau alal bid'ah enggak, walaupun bid'ah hasanah. Buktinya para penganut bid'ah hasanah tidak mau disebut ahli bid'ah. Sebenarnya jiwa kita tidak menerima sebenarnya, cuman kadang-kadang keadaan memaksa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lanjutkan kaji kita tentang usul ahli hadis fi da'wati ila Allah, masih di al-aslus tsani, yaitu landasan kedua dakwah ahli hadis, yaitu dasar ilmu. Dan pembahasan ini sebenarnya terakhir, tapi belum selesai di pertemuan terakhir kemarin, yaitu tentang metode ahli hadis dalam meneliti dan menggunakan dalil, dalam mencari dalil dan dalam menggunakan dalil. Kita sudah sama-sama maklum dan paham kalau ahli hadis itu dicarikan dalilnya dulu, baru ditarik kesimpulan hukum. Sedangkan sebagian ulama lain, sebagian fuqaha khususnya ahlul ra'i, buat hukum dulu baru dicarikan dalil. Itu kalau tidak ada nanti, makanya tak ada kayu janjang di kapak, tak ada emas bugal di asa, tak ada nasi batu di tanah. Allah musta'an. Jadi itu bedanya. Al-hadis kumpulkan dulu, nanti setelah terkumpul akan terlihat mana dalil yang mendukung, mana dalil yang bertentangan dengan kita. Maka seperti Waqi' bin al-Jarrah kemarin, ahlul hadis yazkuruna atau yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Dalil ahlul hadis itu menuliskan semua dalil, baik yang mendukung pendapatnya maupun yang menolak pendapatnya, baik yang mendukung maupun yang menolak pendapatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, misalnya kita dapatkan Imam Ahmad misalnya atau selainnya meriwayatkan hadis yang kadang-kadang bertentangan atau tidak sesuai dengan fatwanya, tapi dia tetap riwayatkan. Nanti dari sisi istinbat mereka akan melihat mana yang lebih kuat di antaranya. Nah, yang pertama kemarin adalah al-jam'u,
yaitu mengumpulkan. Jadi mengumpulkan semua dalil. Makanya Ibnu Ma'in mengatakan, "Iza katabta faqammish, wa iza haddasta fafattish." Bila kamu sedang mencari, baru sedang menulis. Kalau kalimat katabta itu maksudnya dalam keadaan masih menuntut ilmu. Faqammish, bentangkan seluas-luasnya kainmu untuk menampung. Orang dulu kan kalau bawa barang kan dalam kain. Kalau kita sekarang kontainer. Enggak lagi kontainer. Ya, orang dulu barangnya sedikit, awak sekarang barangnya banyak. Jadi faqammish, masukkan, buka, dikembangkan atau dibentangkan kumasnya, kainnya. Kemudian iza haddatsa fafattish, ketika giliran menyampaikan wajib diperiksa. Ibaratnya kita dulu mengumpulkan buah mangga yang jatuh di malam hari kan, atau di pagi hari dikutip, kan diambil aja semua. Kalau tidak lambat nanti diperiksa satu-satu udah duluan orang. Lupa antum kan? Lupa. Waktu di kampung dulu masih ingat kan? Keduluan orang enggak. Akhirnya ambil aja dulu. Nanti setelah mau dijual, diperiksa. Betul? Nah, yang bagus-bagus masuk keranjang ke pasar. Yang bengkol-bengkol atau bengkol, yang sudah bulat kadang, itu yang kita makan. Makanya sakit-sakit badan. Iya. Pergi cari ikan ke sungai memucuk kan? Tahu mucuk? Enggak tahu saya. Antum kurang pengalaman semuanya. Pergi memukat enggak tahu juga? Enggak tahu. Nah, menjala. Tahu. Mawai. Menjuluh tahu, masya-Allah. Alhamdulillah. Nampaknya kosakata saya lebih banyak. Itu makanya jangan tinggal di kota tuh, tinggal di kampung. Kota ini sedikit kosakatanya. Isinya piti-piti juga. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi dapat ikan segar yang besar-besar dijual. Yang sortiran baru bawa pulang. Akhirnya kita jadi orang sortiran juga. Habis itu uangnya beli ikan kering. Ya kan? Ikan maco, ikan masin, dan sejenisnya. Makanya kalau orang Indonesia, kalau di luar negeri itu masak selalu diwanti-wanti semua orang luar itu. Orang Indonesia itu suka masak bangkai gitu. Iya, kalau pas buat goreng maco tuh seluruh apartemen tuh kan menikmati baunya. Yang suka tentu, iya kan? Tapi kebanyakan kan tidak suka. Apalagi walau bawa pakasam. Tidak tahu juga orang ini, Bang. Masih ingat pakasam itu? Masih kan? Iya, baunya luar biasa, tapi kalau rasanya luar biasa juga, masya Allah. Ada yang bisa bikin? Saya nak order. Ya, biar nanti kita pesan untuk jemaah di sini. Ya, tapi siap-siap untuk nutup hidung. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika akan menyampaikan diperiksa. Itu betulnya. Ibaratnya ketika kumpul aja dulu. Nanti setelah giliran menyampaikan hadis, mengajarkannya diperiksa. Makanya tidak heran kalau kita misalnya membaca biografi ulama-ulama ahli sunnah sendiri, mendapatkan hadis atau mendengar hadis dari sipulan-sipulan, tapi kita periksa dalam kitabnya tidak ada hadis itu, sipulan itu. Apa sebab? Tidak mencukupi syarat baginya untuk diriwayatkan hadisnya. Jelas ya? Mungkin karena hafalan yang lemah atau terkontaminasi oleh salah satu bid'ah, sehingga dia tidak dikeluarkan hadisnya. Wallahu musta'an. Nah, demikian juga dalam berilmu dia kumpulkan dalil semuanya, ma lahum wa ma alaihim.
Sehingga itu mencari ciri khasnya ahli sunnah. Seperti kata Waqi' kemarin, man talabal haditha kama jaa fahuwa sahibu sunnah. Siapa yang mencari hadis seperti apa adanya, seperti apa datang, seperti itu diterima, itu ciri ahli sunnah. Wa man talabahu liqawya bihi ra'yahu, tapi kalau dicarinya hadis untuk menguatkan pendapatnya, bahwa sahibu bid'ah, maka dia adalah sahibu bid'ah. Jadi kalau tuan-tuan mengetahui ahli sunnah dan ahli bid'ah, mudah sekali. Hadis itu digunakan seperti digunakan Nabi dan sahabatnya, atau digunakan untuk selain itu. Untuk selain itu. Kakak kita lihat. Mau coba contoh? Mau contoh? Tapi jangan tersinggung dah. Ini tuan-tuan itulah kalau gampang tersinggung sih. Ya, dia tunjukin yang benar, ngambek pula. Ya, jangan gurui saya. Siapa Anda sudah mau gurui saya? Bukan. Ya kalau memang kita diberikan teguran, ya terima aja lah. Kan tak jatuh juga kan. Nabi aja ditegur oleh Allah SWT, dibaca dalam Al-Quran sepanjang masa. Abasa wa tawalla ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Nah, berjatuh Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Bakar ditegur Allah dalam Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum ayyutu. Teruskan. Wala ya'tali ulul fadli was-sa'ati minkum ayyutu. Apa nih? Ulil qurbah wal masakin. Ditegur oleh Allah SWT, tapi mereka tidak jatuh. Jadi kalau dapat teguran, jangan baperan. Kamu siapa? Negur saya. Nah, karena ilmu itu seperti Al-Bukhari dikatakan, dari siapapun datangnya kita terima. La yakunul muhaddithu kamilan hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Tak sempurna seorang ahli hadis itu sampai mengambil ilmu dari yang lebih senior, yang sejawat dan selevel, dan yang lebih rendah daripadanya. Jadi jangan baperan dah Ustaznya. Nanti tengok umur Ustaz Dasman tu mari muda dari saya, masa ngajarin saya. Tak, bukan ngajarin, negurin antum. Ya. Jadi jangan baperan dah. Kalau baperan saya nak mau kasih contoh. Janji ya. Janji ya. Nanti ngambil pula antum, besok tak mau ngaji lagi. Nah, misal, hadis Nabi SAW, orang sekarang buat dulu acara, misalnya mengaji baca Yasin di rumah orang meninggal, sah? Baik. Hadis-hadis tentang baca Quran sahih. Hadis-hadis tentang menghibur keluarga yang ditinggal sahih. Takziah hadisnya sahih. Baik. Baca Quran di rumah orang meninggal boleh apa enggak? Boleh. Diminta orang baca Quran lalu kita baca, boleh apa enggak? Sunnah semua. Terus kenapa antum larang? Orang berturut-turut 3 hari 3 malam mengaji di rumah orang yang meninggal. Semuanya sunnah. Baca Quran sunnah. Menyembah orang mati sunnah. Mendoakan orang mati sunnah. Baca tahlil sunnah. Terus di mana bid'ah? Sampai bikin martabat Mesir. Sah? Bikin martabat Mesir, tepung halal. Sah? Garam halal. Daging halal, telur halal, minyak halal, bawang halal, daun bawang halal. Tahib. Kenapa kok haram martabak Mesir? Nah, kenapa antum bid'ahkan orang yang mengaji di rumah orang yang meninggal dunia? Semua yang dilakukannya sunnah. Nah, gimana tuh? Lah monggo-onggo nampak apa? Lah bisa dilaksanakan besok nih. Saya dah masuk nampak subuhat.
Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pakai diamalkan dulu lalu nah ini muslim. Nah, sekarang lihat antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah akan melihat Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan baca Quran itu dianjurkan, beliau sah. Yang mengatakan dianjurkan untuk menjenguk orang yang meninggal, keluarganya, beliau sah. Baik. Yang menganjurkan silaturahim, beliau. Sekarang tolong lihat prakteknya oleh Nabi dan para sahabat. Meninggal Hamzah di Uhud. Sedih tak Nabi? Perlu tak dihibur? Baik. Ada sahabat datang ke rumahnya ramai-ramai. Mulana baca Yasin ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam biar Nabi terhibur. Aduh. Nanggu nampaknya. Aduh. Tidak ada. Taib, menurut tuan-tuan, ketika mereka tidak melakukan itu karena tidak paham kah atau karena paham? Apa bukti mereka paham? Tak datang. Itu tidak bisa. Apa buktinya bahwa mereka itu paham? Hah? Apa bukti mereka paham? Alah, ikut kan mudah digoyang nampak. Dikuncur seketik jatuh. Kaum muslimin dan muslimat. Bukti mereka itu paham, amalan mereka diterima. Sah? Banyak ayat dan hadis mengatakan Allah ridha kepada mereka. Sah? Mungkin Allah ridha kepada mereka padahal amalannya tidak diterima? Hah? Mungkin amalannya diterima kalau mereka tidak paham? Baik. Oleh sebab itu kita katakan mereka tak melakukan itu, meninggalkannya dengan sengaja karena bukan itu praktek yang seharusnya. Bukan mereka orang yang tak tahlil, jangan salah paham. Halala yuhallilu tahlilan. Bukan mereka orang lebih paling banyak bertahlilnya dari kita. Kalau kita bertahlilan, kalau ada yang mimpin sah. Kalau mereka tanpa dipimpin tahlil terus. Kita kalau tidak ada mimpin zikir, tidak zikir. Mereka tanpa dipimpin tetap zikir. Salah seorang murid Syekh bin Baz mengatakan, saya dengar langsung dari mulut beliau, saya dengar dari telinga saya tak melihat orang yang paling banyak zikirnya dari guru-guru saya seperti Syekh bin Baz. Bicara dengan kita, selesai dia bicara, mendengarkan orang, dia berzikir lagi subhanallah sambil mendengarkan orang. Jadi tidak putus lisannya dari zikir dalam segala keadaan. Karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam tidak putus berzikir, jangan nunggu momen mati dulu. So mati tahlil, karena ayahnya suruh mati mau tahlil. Masa hiduplah tahlil, jangan nunggu orang. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat. Orang belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas. Kita hanya sebagian nyalai apa namanya? Le ikhlas contohnya de ndak wak peso ndak lebih ko mawak ni kan ya main dosi balik-balik. Kalau ndak datang keluarga kita tahlilan di masa keluarga meninggal, ada harapan bahwa besok mereka ndak datang. Baik-baik dosi balik-balik le ikhlas. Yang kedua, tapi ini untuk anak-anak muda seperti kami ya, seperti kami. Iya, kalau tonton enggak, kalau tonton orang-orang ikhlas semuanya. Kami dulu kan dibagi tuh per juz satu orang kan, kalau ramai sedikit setengah juz. Coba bayangkan baca Qurannya enggak lancar, tapi duluan selesai dari kita. Kita lancar, belum selesai. Dia enggak lancar, duluan selesai. Sudah aja. Tonton ibeko. Lambek makan dia.
Itu yang muda-muda kayak kami, kalau tuan-tuan enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat berhati-hati. Kemudian Nabi SAW, bukankah orang yang paling menyalin silaturahim? Nah, kita kalau enggak buat perhelatan, enggak namanya silaturahim. Kalau mereka enggak. Silaturahim itu sudah mendarah daging. Jadi setiap ada tindakan mesti ada silaturahim di dalam. Dapat nikmat, ingat dia berbagi sama yang lain. Silaturahim. Diberi kelebihan, ada kesempatan untuk berinfak, dia berlomba. Bagian dari silaturahim. Orang sakit aja silaturahim. Kalau kita tidak, nunggu dulu acara halal, ya halal. Kalau tidak ada silaturahim. Jadi memang betul juga kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mungkin bagi sebagian orang momentum itu lebih baik baginya. Sebab di luar momentum dia tidak silaturahim. Atau misalnya di luar momentum dia tidak ngaji. Itu momentumnya PHBI. Kalau tidak maulid, tidak pernah ngaji lah. Kan ya, bagi orang itu lebih baik baginya. Tapi kalau yang ngaji setiap hari, perlu je lah. Masih perlu? Nggak perlu kita buat. Paham tak? Lah, ambil tuntun paham tak? Selesai nanti lah. Dan kaum muslimin. Contoh, ibu-ibu atau wanita kita yang biasa buka aurat, bukan orang pengajian ya, yang biasa buka aurat, lalu dia mulai nak nutup aurat, bawa Amerika atas Arabia. Paham? Tidak paham juga. Ya Allah, kapan selesainya? Ya, bawanya pakai celana jin, sehingga dicari-cari jin yang dipakai celana jin. Di atas pakai jilbab. Oh, hijab namanya. Pakai hijab, pakai jilbab. Jilbab basa-basi atau jilbab bunuh diri, jilbab lambai-lambai angin. Ya macam-macam model jilbab. Nah, bagi dia dibanding dengan yang tak berpakaian sama sekali, mana lebih baik? Tak ada yang baik juga. Dosa kan bertingkat-tingkat. Yang terbuka luas dengan yang terbuka sedikit sama dosanya. Subhanallah. Iya, sama berdosa saja, memang ya. Sama-sama berdosa, iya, tapi sama dosanya. Yang cilok ayam dengan cilok yang curi ayam dengan curi mobil ayam sama dosa. Ya tidak ada beda. Dua-duanya memang berdosa. Kan saya bilang tadi, bagi sebagian itu baik, tapi bagi wanita yang sudah ngaji, baik tidak? Kan itu maksud saya. Misalnya tuan-tuan yang ngaji tentang sirah Nabi setiap pekan minimal sekali, berarti sepanjang tahun berapa kali? 52 kali. Nah, bagi kita tidak perlu lagi yang seperti itu. Tapi yang tak pernah ngaji, bagi dia itu luar biasa itu. Nah, makanya alasannya itulah selalu. Tidak mengaji umat turunnya itu tidak dibuatnya. Makanya tingkatkan pengajian sehingga tidak lagi perlu paham? Tidak ada biti untuk PHBI dulu lah. Jadi habis dek pengajian. Kan dia tidak ada saldo itu masalahnya. Kalau yang tidak pernah ngaji kan saldo terkumpul kan. Nah, akhirnya semakin banyak saldo, semakin cari ustadz yang bisa mengembirakan audiens. Semakin bisa gembira, semakin tinggi bayarannya. Iya, semakin bisa menggembirakan, semakin tinggi bayarannya. Nah, paham maksudnya? Kata Syekhul Islam tadi, bagi sebagian umat peringatan perkara itu
baginya lebih baik. Tapi bagian yang sudah mengaji pun tidak ada baiknya. Kan ya? Saya alhamdulillah. Janji nak tersinggung kan? Lah, alhamdulillah. Jadi nah, pemahaman ahli hadis dalam masalah ini tidak dilihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang meninggal, iya. Ada dia tahlilan, ada dia yasinan, ada dia apa namanya itu? Berkatan, nasi berkatan. Ada? Enggak juga kan? Berarti seluruh makna yang dikatakan tadi, yang dikatakan sunnah, baca Quran sunnah, jika orang meninggal sunnah dan sebagainya sunnah, betul, bahannya betul. Tapi proses dan produknya tidak benar. Betul, tepung halal. So, tapi kalau prosesnya tidak halal, jadi apa contohnya? Nih, termasuk jambu juga contoh lah. Contoh, anggur halal, kurma halal, air halal, cuka halal. Baik, lalu saya gunakan untuk buat khamar. Wih, haram kan? Bahannya halal enggak? Baik, jadi pertanyaannya, yang tadi semuanya sunnah, tapi saya gunakan untuk buat bid'ah. Sah? Bahannya sunnah, tapi prosesnya bid'ah atau campur-campur. Halal atau haram? Tayo. B5 ada B5. Semua digiling di situ. Menurut antum halal apa haram? Haram ya? Iya. Karena bercampur yang halal dengan yang haram. Bercampur al-sunnah dengan bid'ah, berarti tidak menerima hadis apa adanya, tapi buatin prosesan sendiri. Itu bedanya ahli sunnah dan ahli bid'ah. Karena kan sudah saya sebutkan berkali-kali di majlis-majlis bahwa semua perbuatan yang menyimpang selalu ada dalil datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Sama sekarang, orang baca kitab ini misalnya bisa jadi teroris. Sah? Tapi tuan-tuan, enggak ngaku nampak. Ada tuan-tuan teroris, kalau ada saya pulang, saya pergi saya. Ada? Enggak. Kan lagi viral sekarang kan? Saya baca kitab itu jadi teroris. Ya akhi, orang baca kitab, mohon maaf, kita dulu ketika kuliah, ketika S1 atau ketika SMA, kan baca buku P4 kan? Sah? Ada nggak di antara yang baca buku P4 itu yang korupsi? Hah? Taib. Apakah buku dilarang? Enggak. Bukan P4 yang salah, P4 melarang. Jadi kadang-kadang kesimpulan orang-orang yang ambil kebijakan kadang tidak bijak. Karena apa? Prematur. Karena mengikuti bisikan-bisikan yang membusukkan. Ini kitab kalau dibaca sendiri oleh orang yang tidak berilmu, mungkin dia jadi teroris. Akhirnya kitab ini dilarang nanti. Orang baca Quran, lalu dia jadi teroris karena sering baca Quran, nanti Quran dilarang. Seperti di negara komunis Uni Soviet dulu. Bukan masalahnya Qurannya, masalahnya dia baca kitab itu sendiri, akhirnya salah paham sendiri, sudah itu sesat sendiri, akhirnya jadi teroris sendiri. Pas tanggung jawab nak nuduh orang lain. Antum memahaminya sendiri, itu masalahnya. Orang sudah jutaan, miliaran membaca kitab itu, tidak adanya di teroris. Pas antum jadi teroris. Jelas ya? Ini mohon maaf, seluruh teroris hafal tidak Pancasila? Hafal, rata-rata hafal. Taib, gara-gara dia menghafal Pancasila? Na'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi makanya ini perlu saya sampaikan. Sebab tidak sedikit orang gara-gara salah paham karena tidak belajar pada yang paham. Ingat, Khawarij dulu masih hidup para sahabat.
Lahir ke Khawarij, apa sebabnya mereka tidak? Kenapa mereka itu tersesat? Padahal masih ada sahabat. Hah? Karena tidak mau belajar ke sahabat. Apa nak mau sahabat? Kenapa mereka tidak mau belajar sama sahabat? Tahu tidak tuan-tuan? Cepat galeng, biar saya jawab. Tahu tidak? Beredar isu sahabat tu Wahabi. Sahabat tu Wahabi. Paham tak? Ya, nyo ngaku sahabat Nabi tapi tidak seperti sahabat Nabi. Itu tuduhan yang beredar di kalangan pengikut pengajian mereka itu. Sehingga kalau ada yang nak belajar ke sahabat dilarang oleh pimpinan halakohnya. Kan ada halakohnya. Ada halakoh. Kan bawa terompak ke dalam rumah. Iya. Jadi mereka itu dilarang oleh pimpinan halakohnya. Jangan belajar tu ada Abdullah bin Umar. Ndak contoh doa dulu lah berubah. Nya salapnya nya tapi ndak ikut salap dulunya. Ndak baca kitab Turas dulunya. Jelas. Tapi kan mereka jumpa Nabi yang iyo kan masa Nabi hidup iya, tapi sekarang berubah mereka. Akhirnya mereka tak berakses ke sahabat. Akhirnya terputus mata rantai ilmu sampai pada tabi'in saja. Apa yang terjadi? Karena ikut isu sahabat Wahabi. Tak paham tuan-tuan. Anda pakai ilustrasi kaum muslimin. Tak istilah Wahabi kalau ada waktu itu lah kininya. Nah, itulah ambil mencaru. Ilustrasi kini namanya untuk menghalangi orang pelajari Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman salaf adalah isu Wahabi. Paham? Waktu itu tidak Wahabi isunya. Isunya waktu itu sahabat itu sudah berubah, tidak lagi seperti di zaman Nabi. Nya salapnya tapi tidak ikut salap dunia. Paham? Alah, kalau azan dulu boleh. Kalau tidak juga tidak lapis azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح.
Allahumma rabbana wassalatu. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan marhalah prode yang atau proses yang kedua setelah dikumpulkan semua dalil, baik yang sesuai dengan pendapat ataupun yang tidak. Karena mereka tidak mengeluarkan pendapat dulu sebelum dikumpulkan bahannya. Dan bahan ini yang akan diolah, diproses. Seperti yang saya katakan, bila prosesnya sunnah, hasilnya sunnah. Tapi kalau prosesnya non sunnah, hasilnya non sunnah. Sama dia. Kalau ikut keterangan Nabi SAW jadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau tidak mengikut Nabi SAW bukan jadi rahmat, niqmatan lil alamin. Jadi musibah bagi alam. Seperti yang saya katakan tadi, dia baca kitab sendiri, akhirnya tersesat sendiri, akhirnya keras sendiri, habis itu jadi teroris sendiri, akhirnya mati sendiri, akhir itu nuduh orang Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kaidah dipakai banyak, semua kitab berpotensi untuk makanya ada yang mengatakan ciri teroris rajin baca Quran. Bukan hanya di sini, bukan hanya di Indonesia, sampai di Timur Tengah pun ada yang begitu. Lama besar pula dia tuh. Ada lagi yang bilang ciri teroris radikal itu rajin belajar akidah. Jadi ingin supaya umat ini tidak punya akidah. Tahu tidak kalau sudah tidak punya akidah? Tahu tidak kalau sudah punya akidah? Akibatnya apa? Itulah campur agama Islam dengan agama yang lain. Agama lain boleh ibadah di masjid awal, dan kita beribadah di tempat orang itu. Ibaratnya kok minum tidak toleransi kopi campur dengan cendol, kopi campur cendol. Jadi agama seperti itu. Jadi kalau orang sholat di gereja boleh juga, atau biksu zikir 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 di masjid boleh juga. Itu karena memang akidah nihil akidah. Jadi yang penting beragama itu asyik. Yang penting beragama itu asyik. Asal leo dia itu agama. Kalau tidak leo bukan agama. Agama itu prinsip. Nabi katakan huffatil jannah bil makarih. Surga itu ditaburi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan masuknya, bukan mudah. Neraka baru dengan syahwat. Jadi dibuatlah. Siapa yang rajin belajar akidah berarti ciri radikal dan sebagainya. Memang dia, karena dia memahami agama sendiri, pendapat sendiri, akhirnya sesat sendiri, akhirnya menyalahkan orang. Padahal yang dia bilang kitab menyesatkan itu sudah berkurun-kurun orang membacanya, tidak ada yang jadi radikal, tidak ada yang jadi teroris. Kapan jadi? Setelah dia baca sendiri. Makanya saya katakan, bukan sekarang aja, di zaman sahabat masih hidup, ada orang tak mau belajar pada sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka jadi khawarij. Dikembangkanlah isu hati-hati terhadap dia tidak nyebut sahabat lagi, orang-orang itu bertemu Nabi cuman berubah dari tidak mengikut Nabi. Kok bisanya sahabat tidak mengikut Nabi, antum mengikut Nabi? Kok bisanya orang yang selalu menghidupkan sunnahnya as-salaf tapi tidak salafi, antum yang salafi? Itu yang salah. Mereka itu salafi palsu, runyanya awal yang salafi asli. Itu semua berjangkut salaf berjangkut saudara. Andaknya tidak isar ya. Semua cingkrang sahabat cingkrang saudara. Tak juga bisa. Tak pun bisa aja. Semua meyakini Allah berdasarkan Quran Sunnah. Tak juga bisa. Itu di mana salaf?
Kecuali salap cak gajah itu. Ya, disuruh sholat jemaah lambat juga, sah? Disuruh untuk mengikuti cara beribadahnya as-salaf enggak juga. Terus akhirnya awak mesti salafnya, awak mesti salaf, tapi jenis kuin salaf. Akhirnya lahir lagi. Kita memang ikut Nabi, tapi tidak mesti seperti Nabi. Ada yang bilang gitu. Jadi kita itu ikut Nabi, cuman tidak mesti beribadah seperti Nabi. Tujuh contoh apa itu ibadah? Hah? Kan lucunya nak ikut Nabi tapi tidak mau contoh Nabi. Ini masuk saya. Ini jadi pengikut tapi nak dahulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ahli hadis, ahli sunnah mengumpulkan semua dalil dulu. Nah, setelah dikumpulkan masuk proses yang kedua, yaitu at-tadqiq wa tanqih. Yaitu diteliti dengan cermat sampai ke detail-detailnya, diteliti. Habis itu ditangkih. At-tanqih itu adalah dipilah, dibersihkan. Jadi di mana yang sahih, mana yang sahih, mana yang apa lawan sahih, yang tidak sahih. Kan sunnah lawan yang non sunnah, muslim lawan non, gitu aja kerepot. Nah, jadi dipilah yang sahih, mana yang tidak sahih. Kemudian di situ akan terlihat dia mana yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini kaum muslimin dan muslimat, pembahasan pada menetapkan dalil ini sabit dari Nabi atau tidak. Sabit dari Nabi. Kenapa? Fokusnya ke hadis. Karena dari awal sudah kita bilang kemarin ya, hadis itu kalau dikerjakan semuanya, Al-Quran teramalkan semuanya. Tapi Al-Quran tanpa hadis tidak bisa diamalkan dengan sempurna. Sah? Jelas? Makanya difokus ke hadis. Sehingga yang selamat disebut ahli hadis atau ahli sunnah, bukan ahli Al-Quran. Bukan maknanya Al-Quran tidak hebat, Al-Quran lebih hebat. Tetapi Al-Quran tanpa sunnah maka akan tumpul, tidak bisa diamalkan dengan benar. Oleh itulah maka Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencontohkan, memahamkan seperti apa yang Allah inginkan. Baik, wa hadza i'timad, kemudian demikian juga asar yang datang dari para sahabat, dari as-salaf. Kadang banyak seorang menisbatkan suatu perkataan kepada as-salaf, padahal tidak ada sama sekali. Contoh lain lagi, contoh juga misalnya, sekarang kan tonton sibuk bicara masalah musik ya. Ya, viral pula itu. Saya tidak sedang bahas itu. Tapi ada yang supaya menguatkan pendapatnya, mereka menisbatkan berbagai amalan ini kepada sebagian ulama. Berarti mengatakan Imam Malik itu ahli main biola. Biola begini atau begini? Pokoknya gesek. Yang gesek begini atau yang gesek begini? Kadang ada ngodang tuh. Nah, yang mana? Kecapi. Nah, kaum muslimin muslimat. Akhirnya seolah-olah Imam Malik menghalalkan itu. Padahal yang sahih dalam kitabnya, yang riwayat yang sahih dari beliau seperti Al-Mudawwanah dan lain-lain yang mu'tamad, Imam Malik mengatakan ma yaf'aluhu indana illa al-fusaq. Yang main musik di Madinah di zaman kami hanya orang fasik. Mungkin boleh melakukan? Tidak. Tuh riwayat tadi gimana cara? Ada dalam kitab-kitab fikih? Iya. Ada buku riwayat? Ada. Cuman kita tidak sempat memeriksa. Siapa yang sempat periksa? Sahih? Kadang baca kitab jelas salah ke? Jadi kaum muslimin, riwayat itu dari Ar-Rabi' ibn Habib. Tahu derajatnya? Kadzab. Seorang pendusta.
yang tidak punya keahlian memeriksa riwayat dianggap sebagai sesuatu yang sabit dari Imam Malik. Imam Malik aja membolehkan, masa Dasman tidak membolehkan? Itu lagi. Siapa kamu? Soal lebih hebat pada imam ulama lagi. Nah, setelah diperiksa ternyata riwayat Rabi' bin Habib Katibu Malik yang sering berdusta memalsukan riwayat dari Imam Malik. Justru murid-muridnya seperti Abdullah bin Wahab Al-Qurashi dan Ibnu Bukir dan lain-lain meriwayatkan sabit dari Imam Malik bahwa ini thiqat, bahwa Imam Malik mengatakan tidak melakukan itu di daerah kami kecuali orang-orang fasik. Allah musta'an. Nah, disinilah pentingnya tasfiyatul ilmi, seperti akan disebutkan oleh Syekh nanti di penghujung pembahasan kitab ini, membersihkan ilmu. Ini banyak hal-hal yang Masya Allah kita yang tahu riwayat kadang bingung dibuatnya. Iya, berseliweran subuhan diriwayatkan dari Harun Ar-Rasyid, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dari Ishaq Al-Harbi dan sebagainya. Itu kalau haji aku kan langsung aku kan. Iya dah. Ini ulama Qadang ada yang main gitar. Sahih. Ditambah lagi tidak sedikit orang-orang besar hari ini, ulama-ulama besar hari ini yang ahli main. Iya. Iktimadnya pada riwayat-riwayat tadi yang sebagian besarnya perlu diselidiki kembali, dan tidak jarang dari riwayat-riwayat seperti dari kitabnya Al-Asbahani Al-Asbahani dalam kitab Al-Aghani, kadang tidak bersanad, ya, tidak bersanad, tapi seolah-olah sesuatu yang musallam. Saya lihat kawan-kawan saya yang berilmu saja ya tunduk dan kena syubhat itu dibuatnya, sehingga ya jangan terlalu apalah keras dalam masalah ini. Ulama saja khilaf dari dulu kan ya. Ya saya yakin yang melakukan itu khilaf dia. Harus bertobat. Yang melakukan itu khilaf memang. Khilaf dia. Sehingga menjadi masalah khilafiyah. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Memang ada sebagian sabit dari mereka, tapi tidak semua yang disebutkan itu sahih dari mereka. Di sini pentingnya kita untuk memeriksa riwayat. Siapa yang sempat? Siapa yang sempat? Nanti kalau saya sempat misalnya, siapa yang mau dengar? Ya, siapa pula? Cuma dulu kan. Siapa dulu dah sebenarnya? Nah, salatnya tapi adanya. Macam-macam lah. Nah, nak dilawan pula ustaz-ustaz viral kan itu kan, dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak sempat menelitinya. Itu masalah kebanyakan ngangguk-ngangguk. Bukan orang awam, orang berilmu pun kadang ini. Karena memang dia punya akses ke buku yang tidak memeriksa riwayat. Ya, buku-buku fikih kan rata-rata tidak memeriksa riwayat. Asal disebut oleh buku sebelumnya diambil. Ya, walaupun bukunya bukan buku rujukan. Tapi karena banyak orang merujuknya dianggap rujukan ulama. Maksudnya ulama bidang ilmu lain. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seolah-olah riwayat itu suatu musallamat. Lalu hadis-hadis yang sahih kita tinggalkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat berhati-hati kita, karena sudah bercampur, kata orang Arab, ikhtalatal habilu bin nabil. Ya, bukan hanya bagi orang-orang yang tidak orang-orang awam, orang-orang yang bertitel pun kadang-kadang tertipu dengan yang katanya referensi. Yang memeriksa referensi ada nggak? Kadang umumnya tidak. Ya, kadang diambil dari referensi pendusta. Meriwayatkan riwayat pendusta sama dengan kalau ilmu hadis, ada hadis palsu, ada pendusta, ada hadis palsu kan? Ikut antum meriwayatkan, antum ikut? Hah? Nah, jangan marah nanti saya masukkan dalam kitab Jarh wa Ta'dil.
Masuk du'afa wal matrukin. Jadi meriwayatkan orang berdusta sama dengan berdusta. Meriwayatkan bid'ah ahli bid'ah dan menyetujuinya sama dengan mendakwakan bid'ah. Jadi konsekuensi begitu. Kecuali antum jelaskan, tidak saya hanya sebutkan aja tapi saya tidak memakainya. Tapi jadikan rujukan. Jadi oleh itu kaum muslimin, maka di sini diperlukan keahlian. Apa? Kata Syekh, wa hadza i'timadu 'ala al-ma'rifah bi qawanin riwayah wa mustalah al-hadis. Ini mesti menguasai kaedah-kaedah riwayat dan mustalah hadis. Wal takhrij, dan bisa menguasai ilmu takhrij. Nah, wa dirasatul asanid, dan bisa meneliti sanad-sanad riwayat, wal ma'rifati bir rijali jarhan wa ta'dilan, dan punya pengetahuan yang cukup dalam ilmu jarh wa ta'dil, wa itqan iktisab bil ilalil, dan menguasai ilmu ilalul hadis allati qad taridu bil asanid, yang kadang-kadang terdeteksi pada sanad. Wa hadza la yatimmu illa bi itmanil ittila'i wa nazar wa kathratil mumarasah. Ini tidak mungkin kecuali senantiasa ittila', membuka riwayat, membuka buku dan meneliti, ya, dan latihan yang tak pernah berhenti. Jadi jangan sangka, oh hafal kita mustalah hadis, dah ahli riwayat, enggak. Karena mustalah hanya mengenal klasifikasi hadis. Harus menguasai ilmu jarh wa ta'dil, harus menguasai ilmu rijal dan ilmu ilal hadis. Ya, tidak semua yang tahu ilmu hadis ahli untuk menghukum hadis. Bahkan pandai maujun istakhrij belum tentu bisa mentakhrij. Kemudian yang ketiga, setelah dipilah dan dipilih, dipisah yang sahih dengan yang bukan sahih, beranjak ke proses selanjutnya adalah an-nazar. Apa itu an-nazar? Saya mengatakan wahajir marhalah takhtassu bi im'ani talib an-nazara fi ma jama'ahu min al-adillah, yaitu meneliti, mendalami, memperhatikan dalil-dalil yang sudah dia kumpulkan tadi dan sudah dipilah, dan pendapat-pendapat para ulama. Kemudian wa tasnifil adillah bihasabil aqwalil warida fil mas'alah, kemudian mengklasifikasikan dalil, ya, ini pendapat ini dalilnya, pendapat ini dalilnya. Kan dalam satu masalah kan tidak sepakat tuh, ya, misalnya masalah jahar bismillah dengan sir bismillah, terjadi khilaf. Jadi antum kumpulkan hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in. Dah habis itu diperiksa kesahihannya, lalu dipilah yang sahih ini, yang tidak sahih ini. Kemudian setelah itu baru diteliti tadi, maka dipisahkan. Ini dalil yang mengatakan jahar, ini dalil yang mengatakan sir. Sah? Baik. Ini dalil yang mengatakan dua-duanya, boleh sir, boleh jahar, tergantung pendapat yang ada. Nah, kemudian wa iqsa'il adillati dha'ifah min haitsul isnad, dan menyampingkan dalil-dalil yang dhaif, karena dia sedang sakit tidak akan diajak kerja lagi. Ya, badannya aja tidak terbawa lima dia, apalagi suruh bekerja. Awal adillah thabita in kanat awjuhul adalala minha ghair wadihah, atau dalil-dalil yang sabit tetapi wajh istidlalnya tidak jelas. Aw la taqumu bihal hujjah, atau tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini marhalah yang ketiga. Yang keempat, setelah diklasifikasikan akan terlihat mana di antara pendapat itu, di antara makna itu yang lebih kuat dalilnya dan mana yang kurang kuat. Baik, kalau ada dua pendapat, yang satu kuat, yang satu kurang kuat, atau pilih yang mana? Iyalah. Kan ya? Antum nak beli barang yang tahan lama harga sama dengan yang tahan sebentar.
dalam lah. Ya kan? Ogo samponya. Ogo sampo. Tentu pilih yang tangguh, yang tahan. Nah. Atau misalnya dia pilih pendapat yang kuat, yang bernilai tinggi daripada yang kurang. Nah. قال الشيخ هذه المرحلة تختص بترجيح طالب الحديث بين الأقوال المتعارضة بحيث ظهور أوجه الدلالة من أدلة كل قول, yaitu mentarjih antara pendapat-pendapat yang saling bertentangan sesuai dengan cara pengambilan dalil yang zahir daripadanya dari dalil kedua pendapat. Wama yu'ayyiduha minal qara'in al-usuliyah wal qaid al-fiqhiyah, dengan dukungan indikator-indikator ilmu usul fikih atau kaidah-kaidah fikih, wa ikhtiyaril qaul ar-rajih fil mas'alah, dan memilih pendapat yang rajih. Maka mentarjih adalah salah satu dari manhajnya ahli hadis. Khilaf ulama misalnya tentang masalah tadi sir dengan jahar. Ya. Kalau ulama fikih hanya sampai pada pendapat ini, ada yang mengatakan pendapat ini, ada yang mengatakan. Maka silahkan pilih oleh jemaah mana yang kuat. Ustaz tak bisa milih apalagi. Ustaznya tak bisa milih. Mana rajih Ustaz? Oh, saya tak. Ya, saya kan hanya nyampaikan aja. Tinggal pilih bapak-bapak aja yang milih mana yang rasanya tidak bisa dirasa-rasa. Tidak bisa dirasa-rasa. Oh enggak Ustaz, menurut Ustaz ini yang kuat, menurut Ustaz yang lain suka. Tidak ada masalah. Ustaz yang lain panggil, dia kuatkan masalah ini, silakan. Sah? Yang penting jangan bantah. Yang masalah itu dia adu-adu pula Ustaznya. Ini Ustaz potong halal, ini Ustaz haram juga. Iya kaum muslimin dan muslimat, bisa saja antara dua ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Tapi saya tahu mana yang kuat di antara kedua pendapat ini. Dengan tetap menghormati orang yang mengatakan halal. Misalnya masalah musik misalnya. Khilaf, iya khilaf. Yang melakukannya khilaf. Baik. Tapi karena ada yang mengatakan boleh dengan syarat-syarat tertentu, walaupun tidak pernah dicukupi syarat itu. Ya, pada umumnya kalau dibukakan pintunya syaratnya pasti diabaikan. Ya, dengan syarat nyanyiannya baik isinya, kan itu ya. Kalau baik isinya boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, orang baca Quran dengan iringan musik, boleh pun enggak? Kok enggak boleh antum? Tapi isinya baik. Isinya baik. Nah, gimana itu? Ya, tidak semua dilakukan Nabi, tidak kita lakukan. Nabi tidak ada nih mobil dulu. Tidak pakai HP nih. Ya, tidak pakai internet. Tidak pakai mic nih. Antum pidato lah tanpa mikrofon katanya. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa tadi saya bilang? Baca Quran dengan iringan musik. Nah, gimana? Ya, antum kan antum bilang halal. Haram sah? Kan Ustaz bilang halal dengan syarat isinya baik. Sekarang Quran baik enggak? Baik. Berarti baca Quran pakai musik? Baik. Lanjutkan. Habis itu nanti salawat. Ya. Nak salawat mata picek atau salawat koplo nak sebagainya, isinya kan bagus. Salawat Nabi. Halal tak? Terpaksa dibilang halal. Jadi Allah itu kaum muslimin dan muslimat, lihat bagaimana mudaratnya. Ini bagaimana akibat daripada melanggar, tidak mau mengikuti yang kuat di antara pendapat itu. Bertahan juga sebab sebagian beralasan seolah-olah khilafiyah itu dalil.
Khilafiyah itu bukan dalil. Asal ada khilaf boleh semua, itu tidak dalil. Yang khilaf itu dituntut dalil. Kalau dalilnya lemah, kenapa dipertahankan? Jelas ya? Cuma kita tidak mungkin menghapus khilaf itu dalam kitab. Ketika belajar, ya kalau tentu belajar fikih, kami dulu kita belajar fikih, itu harus disebutkan. Sampai masalah nikah mut'ah sendiri, nikah mut'ah, sah? Khilaf. Jadi kalau secara seluruhnya bisa dikhilafkan orang nanti. Sah? Sampai ada yang anekdot seorang syekh di luar negeri sana, di Timur Tengah juga. Syekh, apa hukum masalah ini? Fi qaulan, ada dua pendapat. Semuanya ada dua khilaf. Ini tanya orang, hal Allah mewujud ya Syekh? Fi khilaf. Allah ada enggak? Ada khilafiyah juga. Tidak paham betul. Jadi suruh masalah tu khilaf bagi dia. Ini ditanya, Allah lihat Allah Ta'ala nawud daknya. Khilafnya. Khilaf. Ini semua bukan ada khilaf nanti tu. Jadi khilaf itu bukan dalil. Jadi jangan seolah-olah kalau ada khilaf berarti tidak boleh dibahas lagi. Ini berpijak pula pada kaidah la inkara fi masailil khilaf. Padahal asal kaidah ini bukan masailil ijtihad. Dia ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Tapi masalah khilaf itu wajib kita pikir semua, ada ingkarnya semuanya. Mereka mengingkari masalah-masalah khilaf. Tapi yang disebutkan oleh ulama pada asalnya adalah la inkara fi masailil ijtihad. Cuma jangan tuh bantalo ada orang kitabnya iya mengada. Sebagian maksud mereka ketika menyebut ada la inkara fi masail khilaf maksudnya khilaf ijtihad tadi. Paham? Tidak paham. Sama orang menterjemahkan nyanyian dengan musik hari ini maksudnya nyanyian yang diiringi musik, bukan musik itu nyanyian. Tidak paham. Ya Rabbi. Samonya seperti Syekh mengatakan ya kalau seandainya Wahabi itu adalah yang berpegang teguh pada sunnah, kami itu Wahabinya lah. Akhirnya diambil itu dalil Syekh kalian nyambut kalian Wahabi, kalian tidak ngakurnya, tidak jauh paham ya payah paham di sini tidak lama wano paso. Nah jadi kaum muslimin muslimat, jadi bukan apa namanya khilaf itu bukan dalil. Khilaf itu adalah sesuatu yang harus dicarikan dalilnya. Kalau tidak berdalil, ya kita tinggalkan. Selamat tinggal. Kalau dia maksa juga, tinggalkan aja. Tinggalkan aja. Sama nanti ada antum berkawan dengan ustadz yang menghalalkan musik. Antum berbeda keyakinan haram misalnya. Awak berkawan tidak masalah. Cuma pas dia mengambil gitar, assalamualaikum. Iya, saya harus meninggalkan tempat ini. Karena tanpa gitar kita bisa berkawan, sah. Tapi ketika antum pegang gitar, kita untuk saat ini tidak bisa berkawan. Sebab apa? Antum yang bikin khilaf, bukan saya. Tidak ada gitar, ada khilafnya. Tak ada gitar di antara kita, ada khilafnya. Tapi ketika ada gitar, ada khilaf. Makanya kalau tetap bersahabat, hilangkan gitar itu. Ketika tidak ada gitar, tidak ada alat musik di antara kaum muslimin, ada khilaf? Tidak. Tapi setelah ada alat musik di antara kita, ada khilaf? Hilangkan aja. Sah? Oh, tidak bisa rusaknya. Banyak pemain, bonti main dehnya. Sebanyak itu mainan itu aja nampak. Sebanyak itu mainan masih banyak. Itu banyak hiburan yang lebih kan, yang halal kan. Jadi oleh itu kaum muslimin masyarakat. Khilaf itu sedapat mungkin memang dihilangkan. Ya. Makanya khuruj minal khilaf itu mahmud. Ya, ketika dengan menghilangkannya, hilang khilaf berarti dia dihilangkan, ditinggalkan. Sebab dulu sahabat tidak ada khilaf misalnya dalam suatu masalah. Lalu kita buat khilaf baru. Berarti ini masalah, maka kita tinggalkan. Ala kulli hal. Nah, barakallahu fikum. Nampaknya
Makanya selesai masalah manhaj ini, yang pertama dikumpulkan semuanya, yang kedua dipilah mana yang sahih, yang ketiga didalami, yang keempat ditarjih. Ya, ditarjih. Tarjihnya dengan dalil, bukan dengan keinginan. Bukan pula pesan sponsor. Baik, saya kira sampai di sini. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya adalah sifat atau kriteria orang yang bisa diminta fatwanya dalam bidang ilmu. Dan mungkin itu sebagai pembahasan terakhir dalam al-aslu tsani. Kita masuk nanti pada al-aslu ats-tsalis, yaitu landasan yang ketiga. Baik, saya kira tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Nah. Panjang jawaban dulu saya. Ya. Kan tapi jawaban pendeknya fihi khilaf. Khilaf di antara ulama hadis dan masalah ini, ada yang menghasankannya, ada yang mendhaifkannya. Kadang berkata mendhaifkannya jiddan. Nah. Ya. Itu disombin di mana dhaifnya? Lama nanti. Sebenarnya sudah ada pembahasan kita sih ya? Sudah. Belum? Nah nanti insya Allah kita bahas. Tapi jangan tersinggung. Ini maka didaibkan hadis awak adanya. Atau? Sejak itu tidak baca ayat kursi lah. Jadi sudah itu bonti baca ayat kursi. Alhamdulillah. Iya. Iya kan yang didhaifkan yaitu membacanya setiap selesai sholat, kan ya? Sedangkan baca ayat kursi menjelang tidur, pagi dan petang, ya kan? Dan kapanpun tetap di sholat. Nanti pas lewat surah Kahfi dilengkawi. Nah, ya pas naik Jumat sampai surat Al-Kahfi, hadis dhaif juga tidak dibaca surat Kahfi dia. Bukan, itu salah lagi. Sama juga dengan yang mendhaifkan hadis syuruk, salat syuruk misalnya, ada yang mendhaifkan. Baik, habis itu tidak salat lagi. Iya. Jadi yang salat yang pahala seperti haji itu yang didhaifkan. Adapun salat terbit matahari itu hadis sahih dalam Sahih Muslim. Amr bin Abbas. Jadi tetap artinya kalau kita ada di masjid misalnya sampai terbit matahari, salat aja lah. Karena ada perintah Nabi, anjuran Nabi untuk salat setelah terbit matahari. Tapi mengharap seperti haji itu ala putih harapannya hadisnya. Tapi salat tetap disyariatkan setelah terbit tadi kan tak. Apa nak salat pak? Dhaif hadisnya. Sudah itu nyalang tinggai tak salat. Rugi kita. Kadang-kadang kita di masjid ini atau di tempat kita salat subuh sampai syuruk sempat salat kadang-kadang. Kalau sudah ngantor, kita bayang lepas tua lah. Tak boleh salat sunat kalau tak izin kepala. Kan ada begitu. Izin kepala kantor. Kan ya sih? Kau maju. Tak boleh salat duha lah. Sedang maju apa kalau salat duha? Di jam ngajar. Akhirnya kapan sempatnya? Ketika syuruk tadi. Tapi gara-gara hadis syuruk didhaifkan, tak lainnya salat. Yang didhaifkan pahala haji. Bukan salat setelah syuruk. Ya sama dengan bacaan kursi tadi. Yang didhaifkan oleh ulama sebagian adalah mengkhususkannya di malam Jumat atau di hari Jumat, sedangkan membacanya setiap hari atau kapan sempat termasuk hari Jumat tidak dhaif. Ayat kursi juga seperti itu. Nah. Iya. Tapi banyak syekh dan dihasankan saudara. Antum nak ikut syekh dan atau nak ikut syekh antum? Nantilah kalau sempat insyaallah kita ini kan jawab pendeknya fi khilaf. Nah, wabillahi taufik
Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.